Selamat Terima pagi, kasih. Pak. Ya, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Kita saat ini akan memulai ya perkuliahan kita. Kita udah ketemu yang ketiga ya. Hari ini kita akan bahas tetap independensi dan juga kasus mengenai Jiwasraya ya. Independensinya khususnya untuk perikatan yang non-audit. Tentunya nanti kita akan banyak belajar dari kasus Jiwasraya ya, bagaimana terjadinya manipulasi laporan keuangan dan terjadinya konflik of interest ya di dalam Jiwasraya, ada kepentingan di dalamnya, para direksi bekerja sama dengan Beni Cokro ya. Beni Cokro adalah seorang pemain saham yang sangat ulung ya, broker yang sangat luar biasa licinnya, tanda kutip ya. Dan dia sangat pandai menggoreng-goreng saham ya. Dan akhirnya sudah ditetapkan bersalah dan dihukum seumur hidup karena merugikan Jiwasraya dan Asabri. Oke, kita akan memulai hari ini dengan kuis. Ada sebanyak 10 soal, 10 menit, ya. Dan teman-teman mohon mengerjakannya dengan fokus dan serius, karena kemarin nilai yang di bawah 60 itu masih ada 8 orang ya. Jadi yang 80 sampai 90 itu ada 6 orang, terus 60 sampai 70 itu 6 orang. Ya, nah sisanya itu masih di bawah 60. Oke, jadi baca pelan-pelan ya, kerjakan dengan baik. Kita sapa dulu nih Pak Alik. Selamat pagi Pak Dokter. Halo, pagi Pak Moris, pagi semuanya. Sehat ya. Boleh Saya baru sampai di Bang Arta Graha. Oh iya iya. Mau ada ngajar, jadi saya mantau aja ya. Iya. Dinyalakan dulu kameranya mungkin. Ya, yang lain silakan nyalakan kameranya sampai selesai. Karena nanti. Oke. Kita akan sebentar lagi mulai kuis nih, Pak Halik. Ya, siap-siap. Ya. Oh ya, saya mau kasih tahu nanti the best ini nilai buat kuis. Nanti di ujung perkuliahan kita di hari terakhir akan saya kasih bonus. Bonusnya apa nanti ya, rahasia. Tapi ada. Bonusnya magang di KPMGN. Ya. Jangan-jangan itu bonusnya. Ya. Oke, udah ready semuanya? Mbak Dewi sudah ready dengan kuisnya ya? Silakan di-share, Mbak Dewi. Ah ya. Sudah, Pak. Oh, ini ada masukan dari Alvin. Waktu untuk mengerjakan kuisnya terlalu cepat. 10 menit, 10 soal, ya itu kan pilihan ganda ya. Udah biasa kan sama tes kuis sama saya kan juga udah biasa waktunya cepat kan kalau intermediate segala macam. Udah nggak ada masalah Pak Moris, udah biasa mereka. Lagi ini pilihan ganda kan. Jadi karena ini online jadi nggak ada kesempatan buat lihat kiri kanan ya. Diskusi. Iya. Oke, silakan teman-teman, selamat mengerjakan kuis 10 menit ya, sampai kira-kira jam 8:15. Terima kasih.
Waktunya 3 menit lagi ya, teman-teman ya. Oke, sudah submit semua? Ada yang belum submit, Mbak Dewi? Ada Pak, cuma 14 yang submit. Oh, dari 18? Iya. Masih kurang 4? Iya Pak. Yuk, ditunggu yang 4. Waktunya dibatasi nggak, Mbak Dewi? Iya Pak, jadi udah ditutup. Mereka sudah tidak bisa submit lagi. Oh ya, oke. Oke, terima kasih ya teman-teman, Mbak Dewi. Baik, sekarang kita akan memulai presentasi dari kelompok ketiga ya, kalau nggak salah, dari Angelia Virginie dan Priscilia Fegora tentang independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, juga perikatan non-audit ya dan non-review. Silakan kelompok ketiga untuk memulai presentasinya. Paling lama 20 menit ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Priscil. Ya, terima kasih. sudah. Ya, saya mulai ya, Pak. Sebelumnya, Silakan. selamat pagi, Pak Halik, Pak Maurice, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Angelia, dan ada Priscilia, rekan saya akan mempresentasikan terkait independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Boleh di next? Akan ada 4 poin yang dibahas, 4 seksi. Boleh selanjutnya? Yang pertama terkait seksi 525 penugasan personal sementara. Dan di sini ada pendahuluannya, next, di mana kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang telah dibahas sebelumnya di seksi 120. Lalu peminjaman personal kepada klien audit ini dapat memunculkan ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, dan ancaman kedekatan. Next. Lalu untuk persyaratan dan materi aplikasinya,
Ya, yang pertama ini terdapat contoh-contoh tindakan pengamanan untuk mengatasi ancaman yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu juga tindakan pengamanan ini seringkali tidak tersedia apabila ancaman kedekatan ini dan ancaman advokasi telah muncul. Lalu juga terdapat kondisi-kondisi kantor yang boleh meminjamkan personel kepada klien audit. Lebih lengkapnya ada di kode etik. Next. Selanjutnya di seksi 540 terkait hubungan yang berlangsung lama antara personel dengan klien audit. Next. Untuk pendahuluannya masih sama dengan sebelumnya. Next. Untuk persyaratan dan materi aplikasi yang pertama untuk semua klien audit, di mana hubungan yang lama antara anggota tim audit dengan klien ini dapat memunculkan ancaman kedekatan. Nah, munculnya ancaman kepentingan pribadi ini disebabkan karena kantor khawatir untuk kehilangan klien lama. Dan ini juga mungkin mempengaruhi pertimbangan individu secara tidak tepat. Lalu juga ada faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi. Lalu juga ada kombinasi faktor di 540 strip A3 ini untuk meningkatkan ataupun mengurangi level ancaman. Next. Lalu di sini juga ada salah satu contoh tindakan yang paling tepat untuk menghilangkan ancaman kedekatan ataupun ancaman kepentingan pribadi, yaitu merotasi individu dalam tim audit. Lalu juga ada contoh lainnya yang berkaitan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi seperti melakukan penelaahan, menugaskan penelaah yang tepat, serta mengubah perannya dalam tim audit. Lalu juga ada pertimbangan periode yang tepat untuk merotasi individu tersebut. Lalu selanjutnya terkait klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, di mana individu tidak boleh bertindak dalam salah satu atau kombinasi peran yang disebutkan di kode etik lebih dari 7 tahun kumulatif, yaitu rekan perikatan, penanggung jawab atas penelaahan, pengendalian mutu perikatan, dan peran rekan audit utama lainnya. Lalu juga di sini ada perhitungan periode aktifnya, lalu rekan audit ini diizinkan untuk bekerja waktu setahun tambahan untuk memberikan jasa selama ancaman independensi ini dapat dihilangkan. Lalu juga ada pertimbangan rentang waktu individu sebelum menjadi entitas dengan akuntabilitas publik. Lalu juga ada rekan audit ini bisa berperan lebih dari 7 tahun sebagai rekan audit utama dengan kondisi-kondisi yang disebutkan di kode etik. Lalu juga ada pertimbangan khusus untuk tugas ataupun tanggung jawab ataupun peran yang dilakukan oleh rekan audit tersebut. Lalu selanjutnya terkait periode jeda, di mana jika individu berperan sebagai rekan perikatan selama 7 tahun, maka periode jedanya 5 tahun. Jika bertanggung jawab sebagai penelaahan pengendalian mutu perikatan, maka periode jedanya adalah 3 tahun. Dan jika berperan sebagai rekan audit utama, maka periode jedanya adalah 2 tahun. Selanjutnya, jika individu berperan sebagai rekan audit utama dan rekan perikatan ini terkait kombinasi selama 4 tahun, maka periode jedanya itu 5 tahun. Lalu jika individu berperan sebagai rekan audit utama dan penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 4 tahun, maka periode jedanya adalah 3 tahun. Lalu jika berperan sebagai rekan perikatan dan penelaah pengendalian mutu perikatan, maka periode jedanya ini bisa 5 tahun, bisa 3 tahun. Lalu jika individu yang berperan kombinasi selain yang disebutkan tadi, itu periode jedanya adalah 2 tahun. Lalu selanjutnya terkait pemberian jasa pada kantor sebelumnya, di sini ada penentuan jumlah tahunnya, lalu juga ada periode jeda lebih singkat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya badan legislatif atau regulator ini telah menetapkan periode jeda kurang dari 5 tahun, maka periode yang boleh diimplementasikan yang lebih tinggi atau 3 tahun dapat digantikan untuk 5 tahun ini. Lalu juga ada pembatasan aktivitas selama periode jeda. Jadi ada beberapa aktivitas ataupun tanggung jawab si personal ini tidak boleh melakukan beberapa hal nih selama periode jeda tersebut. Lalu selanjutnya seksi 600 terkait penyedia jasa non asurans kepada klien audit untuk pendahuluan di mana sama seperti sebelumnya dapat memunculkan ancaman telah pribadi, advokasi dan kedekatan. Lalu seksi ini tuh membahas tentang pemberian jasa non asurans dan larangan-larangan yang harus dipatuhi. Lalu selanjutnya terkait hal umum, di mana sebelum memberikan jasa non asurans kepada klien, kantor harus menentukan
apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor tersebut atau personal tersebut. Nah, lalu selanjutnya juga dikatakan bahwa praktik bisnis baru, perubahan pasar keuangan, dan teknologi informasi ini merupakan perkembangan-perkembangan yang tidak memungkinkan kantor secara lengkap menyusun kode etik yang tidak mencantumkan daftar lengkap dari semua jasa non-asuransi yang mungkin diberikan kepada klien. Lalu selanjutnya terkait mengevaluasi ancaman, terdapat faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang tadi disebutkan yang kemungkinan muncul. Itu seperti sifat ruang lingkup dan tujuan jasa, tingkat kepercayaan, dan lainnya. Lalu juga ada contoh-contohnya juga di kode etik. Lalu juga membahas terkait materialitas yang dibahas di standar audit 320 dan standar perikatan review 2400. Lalu juga dinyatakan bahwa kantor mungkin memberikan beberapa jasa non-asuransi kepada klien sehingga terdapat dampak gabungan dari ancaman yang mungkin muncul. Lalu selanjutnya terkait mengatasi ancaman, di sini ada beberapa hal yang melarang kantor memberikan jasa tertentu kepada klien karena ancaman yang muncul mungkin tidak dapat diatasi dengan menerapkan tindakan-tindakan pengamanan. Nah, juga dikatakan bahwa ketika ancaman muncul saat memberikan jasa non-asuransi kepada klien dan pengamanan mungkin tidak tersedia, maka sesuai dengan seksi ini mensyaratkan kantor untuk menolak atau mengakhiri jasa non-asuransi kepada klien audit tersebut. Lalu juga ada larangan mengambil alih tanggung jawab manajemen, di mana kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen seperti cakupan tanggung jawabnya itu seperti mengendalikan, memimpin, mengarahkan entitas, dan lainnya yang disebutkan di kode etik. Lalu untuk pengambil alihan tanggung jawab manajemen ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telah pribadi, kedekatan, dan advokasi. Lalu juga ada contoh-contoh aktivitas dari tanggung jawab manajemen tersebut. Selanjutnya, terkait pemberian jasa non-asuransi kepada klien audit yang kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik seperti yang tertera. Lalu juga ada pertimbangan untuk entitas berelasi tertentu. Boleh selanjutnya? Ini juga ada daftar jasa non-asuransi yang diberikan kepada klien audit. Selanjutnya yang pertama terkait jasa akuntansi dan pembukuan di mana dapat memunculkan ancaman telah pribadi. Nah, jasa akuntansi dan pembukuan ini terdiri atas penyusunan catatan akuntansi, terus laporan keuangan dan lainnya. Lalu juga ada tanggung jawab manajemen di sini dikatakan. Lalu juga ada proses audit dan ada klien berhak meminta ataupun meminta bantuan teknis kepada kantor audit. Boleh selanjutnya, ini juga ada jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin, lalu ada kondisi klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas dengan akuntabilitas publik. Lalu selanjutnya terkait jasa administratif di mana tidak memunculkan ancaman, lalu melibatkan bantuan tugas yang rutin atau mekanis dalam operasional, dan ada contoh-contoh jasa administratif. Lalu selanjutnya terkait jasa penilaian yang dapat memunculkan ancaman telah pribadi atau advokasi. Di sini ada jasa penilaian, contoh jasa penilaian yang diberikan. Lalu juga ada yang berkaitan dengan tujuan perencanaan pajak. Ini secara lengkapnya dapat dilihat di seksi yang tertera. Lalu juga ada faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dan contoh tindakan pengamanan untuk mengatasi ancaman. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat mengenai klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan dengan akuntabilitas publik. Next. Baik, selanjutnya masuk ke 604, yaitu jasa perpajakan, dia dapat memunculkan ancaman telah pribadi. Nah, faktor-faktor relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul ini ada 4, karakteristik, level keahlian, sistem penilaian dan administrasi, selalu kompleksitas ketentuan pajak yang relevan. Nah, aktivitasnya ada 5. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan penyusunan SPT pajak. Dia tidak memunculkan ancaman dan meliputi kegiatan seperti membantu klien melaporkan kewajiban pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, lalu memberikan advies penyusunan SPT pajak. Nah, kegiatan ini berdasarkan pada informasi historis, jadi harus dilakukan analisis.
Lalu kegiatan yang kedua adalah perhitungan pajak untuk tujuan penyiapan jurnal akuntansi. Bagi semua klien audit, kita harus mempersiapkan perhitungan aset, liabilitas pajak ini dan pajak tangguhan yang dapat memunculkan ancaman telah pribadi. Lalu faktor relevan untuk mengevaluasi level ancamannya adalah materialitas dari perhitungan terhadap laporan keuangan. Nah, bagi klien audit tanpa entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, contoh tindakan pengamanan untuk mengatasi ancaman ini adalah menugaskan profesional yang bukan dari anggota tim audit, lalu menugaskan penelaah yang tidak terlibat dalam pemberian jasa. Kalau yang dengan akuntabilitas publik, ini kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas atau aset pajak ini dan tangguhan. Nah, untuk perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya, itu tidak sebenarnya memunculkan ancaman. Nah, itu antara dua, kalau nggak telah pribadi ya, ancaman advokasi. Terdiri dari memberikan advice atas urusan pajak dan juga penerapan undang-undang dan peraturan perpajakan terbaru. Faktor relevannya ada 4, dan contoh tindakan pengamanannya itu masih sama, ditambah dengan satu lagi, yaitu memperoleh persetujuan otoritas jasa perpajakan. Lalu kegiatan keempat adalah jasa perpajakan termasuk penilaian. Nah, ini memunculkan ancaman sama telah pribadi dan advokasi, dan sebenarnya boleh melakukan penilaian ketika hasilnya itu tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan. Jadi, dengan kata lain, tidak akan menimbulkan ancaman jika jumlahnya tidak material. Nah, faktor relevan ini ada 4, contoh tindakannya juga masih sama, ada 3. Lalu kegiatan yang kelima adalah asistensi penyelesaian sengketa pajak. Ancamannya masih sama, dan sengketa pajak ini dinyatakan berakhir kalau otoritas pajak telah memberikan informasi penolakan argumen. Lalu ini ada faktor relevannya ada 5, dan contoh tindakan pengamanannya ada 2. Subseksi yang selanjutnya adalah jasa audit internal, ini memunculkan ancaman telah pribadi. Aktivitasnya ada 4, pemantauan pengendalian internal, pemeriksaan informasi di keuangan dan operasional, penelaahan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, serta penelaahan ketaatan. Ruang lingkupnya sebenarnya luas, dan kita tuh dilarang untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Nah, contoh yang merupakan tanggung jawab manajemen adalah seperti misalnya menetapkan kebijakan atau arahan strategis, audit internal, dan lain-lain. Nah, faktor relevannya itu ada 3, contoh tindakannya sama, masih menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit. Lalu untuk selanjutnya itu jasa sistem TI, ini ancamannya juga sama, telah pribadi. Jadi, jasa sistem teknologi informasi ini adalah perancangan atau implementasi perangkat keras dan perangkat lunak yang meliputi 3 ini, yaitu sumber data agregat, bagian dari pengendalian internal laporan keuangan, dan juga hasil informasi bagi laporan keuangan. Dan kita juga sama, nggak boleh ngambil alih tanggung jawab manajemen, yang contohnya adalah seperti perancang dan mengimplementasikan sistem TI yang nggak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Lalu faktor relevannya ada 3 itu, dan contoh tindakannya masih sama, yang menugaskan profesional bukan anggota tim audit. Lalu ada yang dengan bagi klien audit entitas dengan akuntabilitas publik. Jadi kita nggak boleh memberi jasa sistem TI kalau misalnya dia menghasilkan informasi signifikan atas laporan keuangan, terus membentuk bagian signifikan dari pengendalian internal laporan keuangan. Lalu selanjutnya 607 jasa penunjang litigasi, ini ancaman yang dapat muncul itu ancaman telah pribadi dan advokasi. Selanjutnya aktivitasnya adalah pengelolaan dan pengambilan dokumen, bertindak sebagai saksi ahli, lalu menghitung perkiraan kerugian. Faktor relevan untuk mengevaluasi level ancamannya itu lingkungan hukum dan undang-undang, sifat dan karakteristik jasa, dan yang terakhir adalah hasil dan materialitas terhadap laporan keuangan. Lalu jasa hukum, ini dapat memunculkan ancaman telah pribadi dan advokasi. Jadi jasa hukum itu adalah jasa apapun yang disediakan oleh individu yang menyediakan jasa 2 ini, pelatihan hukum dan juga berpraktik hukum di hadapan pengadilan. Bertindak sebagai konsultan itu areanya luas, seperti misalnya merger akuisisi, lalu juga uji tuntas dan restrukturisasi hukum, dan lain-lainnya.
Nah, untuk bertindak sebagai konsultan, nah ini ada faktor relevan dan juga tindakan pengamanan, itu sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu bertindak sebagai penasihat hukum. Nah, di sini posisi penasihat hukum biasanya itu diisi sama manajemen senior, dan rekan kita sebagai rekan kantor itu tidak boleh berfungsi sebagai penasihat hukum untuk urusan hukum klien. Lalu bertindak dalam peran advokasi, ini sebenarnya kantor nggak boleh menyelesaikan sengketa atau litigasi ketika jumlah laporan keuangannya itu material. Lalu untuk jasa rekrutmen, nah di sini ancaman yang muncul itu berbeda dengan yang sebelumnya, ada ancaman telah pribadi, kedekatan, dan juga intimidasi. Aktivitas jasa rekrutmen itu seperti misalnya mengembangkan job description, lalu memproses pemilihan kandidat, lalu mencari kandidat, menyaring kandidat, dan menentukan ketentuan kerja serta perincian negosiasi seperti misalnya gaji, jam kerja, dan sebagainya. Nggak boleh kita mengambil alih tanggung jawab manajemen yang kayak misalnya mewawancarai kandidat. Lalu selanjutnya itu kita juga nggak boleh nih memberikan jasa perekrutan itu yang berkaitan dengan mencari atau menemukan kandidat dan memeriksa referensi calon kandidat bagi posisi-posisi strategis seperti direktur komisaris sama pejabat eksekutif lainnya, dan juga anggota manajemen senior bagian akuntansi dan laporan keuangan. Untuk jasa keuangan korporat itu ancamannya telah pribadi dan advokasi. Aktivitasnya seperti misalnya mengembangkan strategi korporat, secara mengidentifikasi sasaran potensial, lalu juga ada saran restrukturisasi dan lain-lain. Nah, jasa keuangan korporat yang dilarang di sini itu misalnya yang melibatkan promosi, transaksi, dan juga peminjaman saham. Lalu efektivitas advis yang diberikan itu bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi laporan keuangan, apalagi kalau misalnya tim auditnya itu ragu pada ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi. Nah, selanjutnya ada seksi 800, ini laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pendahuluannya itu ya kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika independen dan juga menerapkan kerangka konseptual dari seksi 120. Di sini ada beberapa bagian, nanti boleh dilihat teman-teman. Ini ada bagian umum, lalu entitas dengan akuntabilitas publik, entitas berelasi, jaringan dan jaringan kantor, dan ada juga kepentingan keuangan, pinjaman, dan jaminan, hubungan bisnis erat, hubungan keluarga dan pribadi. Lalu ada pekerjaan dengan klien audit dan pemberian jasa non asuransi. Sebenarnya di sini kita dijelaskan kalau misalnya kantor tuh harus patuh pada seksi mana aja sih. Kayak misalnya pemberian jasa non asuransi itu harus patuh pada seksi 410 sampai 430, 600, dan juga paragraf-paragraf seperti 800 sampai 807 sampai 809. Studi kasus Jiwasraya, boleh silakan Virgin, mulai langsung aja kronologisnya. Untuk kronologinya, yang pertama di mana tahun 2002 dan 2004 itu Jiwasraya mengalami insolvensi, di mana di tahun 2002 itu sebesar 2,9 triliun dan di tahun 2004 itu 2,7 triliun. Lalu pada tahun 2006 ekuitas Jiwasraya itu negatif sebesar 3,29 triliun. Lalu pada tahun 2008 perusahaan Jiwasraya mulai defisit di 5,7 triliun dan mulai menerbitkan reksadana dan reasuransi. Lalu juga pada tahun 2009 defisit malah semakin besar mencapai 6,3 triliun, dan pada tahun 2010 sampai 2012 Jiwasraya mulai surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir tahun 2011, dan pada tahun 2012 mulai memasarkan JS Saving Plan di akhir tahun 2012 dan mulai membukukan surplus lagi di angka 1,6 triliun. Lalu pada tahun 2013, Jiwasraya melakukan revaluasi aset berupa tanah dan bangunan yang lalu mencatat yang laba yang tadi sebelumnya sekian triliun menjadi 457 miliar. Next. Nah, di tengah segala defisitnya dia, di tahun 2014 itu dia jadi sponsor untuk Manchester City. Lalu 2015 BPK menemukan penyalahgunaan wewenang, di situ overstated laporan aset investasi dan understated kewajiban. 2016 BPK menemukan pembelian saham dan reksadana yang lebih tinggi dari harga pasar sehingga berpotensi rugi sekian ratus miliar. Lalu ada 2017 itu terungkap bahwa
terdapat kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun. Selain itu juga ada di tahun ini nih, akhirnya terungkap kalau sejak tahun 2006 itu ternyata Jiwasraya mencatat laba semu di laporan keuangannya dengan tujuan untuk window dressing. Padahal sebenarnya kan dia rugi, maka OJK juga minta Jaya Saving Plan untuk dievaluasi. Lalu tahun 2018, PwC memberi opini terdapat ketidakwajaran di laporan keuangan 2017 karena kekurangan mencatat laba dan liabilitas manfaat polis di masa depan. Lalu di 2019 itu bisa dilihat rinciannya asetnya berapa, liabilitasnya berapa, ekuitasnya berapa, dan untuk di 2020 ini audit investigasi Jiwasraya dilakukan oleh BPK atas permintaan Kejaksaan Agung. Nah, di klaim itu ada jatuh tempo nasabah sebesar 16 sekian triliun itu dan juga indikasi kerugian atau merugikan negara sekian belas triliun. Dan untuk pelakunya yang di sini ada 3, lalu selanjutnya di sini juga ada 3, jadi total ada 6 orang yang ditangkap. Silakan, Virgin. Lalu di kasus Jiwasraya ini untuk fraud 3-nya itu termasuk dalam 2 fraud 3. Yang pertama financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan, dan yang kedua korupsi. Nah, untuk kecurangan laporan keuangan ini Jiwasraya itu overstatement untuk dalam hal ini tuh net income-nya, di mana Jiwasraya ini melakukan window dressing, yaitu mencatat laba semu. Padahal sejak tahun 2006 ini Jiwasraya sudah mengalami kerugian dan akhirnya terungkap pada tahun 2017 mengalami kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun. Lalu juga yang kecurangan laporan keuangan yang kedua yaitu improper disclosure, di mana Direktur Utama Jiwasraya menyuruh auditor PwC, salah satu auditor PwC, untuk memanipulasi laporan keuangan. Jadi di sini juga termasuk di corruption, yaitu illegal gratuities dan conflict of interest. Dan selanjutnya terkait kecurangan laporan keuangan yang ketiga, concealed liabilities, di mana Jiwasraya ini berbohong dalam laporan keuangannya bahwa Jiwasraya sudah membayarkan preminya kepada para pemegang polis, padahal itu belum dilakukan sama sekali. Lalu selanjutnya, boleh di next. Untuk prinsip etika yang dilanggar itu ada 4. Yang pertama integritas, di mana di sini ada pencatatan laba semu, lalu juga Direktur Utama menyuruh auditor PwC untuk ikut memanipulasi laporan keuangan, lalu juga berbohong bahwa sudah membayar polis. Lalu selanjutnya yang kedua objektif, adanya conflict of interest, dalam hal ini itu adalah korupsi yang dilakukan oleh para direksi dan pelaku yang telah disebutkan sebelumnya, lalu juga tidak memiliki jiwa kehati-hatian, di mana Jiwasraya berinvestasi di aset-aset yang berisiko dan juga memutuskan untuk menjadi sponsor Manchester di tengah kesulitan yang dialami oleh Jiwasraya. Lalu yang terakhir adalah profesional, di mana Jiwasraya melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Salah satu contoh utamanya adalah korupsi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Virgin dan Priscilia. Sangat cepat ya, efektif, efisien. Ya, applause buat kalian berdua. Oke, boleh stop? Ya, oke. Saya akan coba membahas lebih teknis ya mengenai kasus Jiwasraya ini. Saya akan present. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Oke. Kita akan belajar mengenai goreng-gorengan saham ya. Oke. Sebelum saya bahas Jiwasraya, kalian sudah tahu tentang fraud triangle ini. Pasti kalian sudah belajar ya dari Pak Halik bahwa ada 3 penyebab faktor utama seorang melakukan fraud, yaitu pressure, ya, adanya tekanan, ya, bisa financial pressure, bisa juga tekanan dari atasan, ya. Lalu ada opportunity, ya, di mana ada kesempatan, di situ ada kejahatan. Ya, jadi kesempatannya ada sangat terbuka sekali karena Jiwasraya adalah perusahaan asuransi di mana bisnis utamanya adalah mengelola dana masyarakat, ya, semua uang polis dari masyarakat itu harus dikelola
dalam investasi yang portofolionya itu sudah diatur dalam kebijakan manajemen. Lalu ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini lebih kepada pembenaran diri ya. Jadi ada kenapa gua harus tidak melakukan kejahatan kan, sementara semua orang juga melakukan kejahatan. Dan kayaknya ini sah-sah aja gitu. Jadi ada personal justification, pembenaran diri. Ya, nah, ini udah terkait integrity ya, tidak berintegritas. Gitu. Nah, ini fraud triangle ini akan selalu ada pada saat kita melakukan fraud. Ini kita harus ingat ya. Nah, sebetulnya fraud triangle itu ada penangkalnya ya. Jadi ada fraud triangle versus fundamental of ethics. Nah, kalau kita di dalam diri kita sudah ada fundamental of ethics yang sangat kuat, ya, integrity, objectivity, professional competence, and due care, and professional behavior, confidentiality, semuanya kita bisa pegang teguh, maka yang tadi ya fraud triangle itu baik datangnya sekuat apapun itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita gitu ya. Kalau kita lihat itu ilustrasinya ada petir ya, opportunity, terus ada pukulan ya, ada punch ya, pressure, terus ada coba dirayu-rayu ya, ada snack ya, itu semua tidak bisa, artinya inner kita ya, dari dalam kita itu yang paling penting. Ya, nah oleh karena itu saya tekankan kembali ya, ini adik-adik mahasiswa tentunya sangat ideal harusnya ya. Nah pada waktu kalian masuk ke dalam lingkungan pekerjaan ya, satu, cari pemimpin yang memiliki fundamental ethics yang bagus. Ya kemarin kita udah belajar tuh dari Taiko. Taiko itu CEO-nya, CFO-nya, ya pemimpinnya itu sudah sangat menularkan ya, memberikan pengaruh buruk, budaya, culture buruk kepada semua bawahannya, perusahaannya. Ya, jadi tidak bisa menjadi teladan. Ya, jadi ketika kita melihat atasan kita, ya tidak memiliki etika yang baik, kita nggak usah neko-neko, nggak usah lama-lama ada di situ. Ya, ngajaran kita korupsi, ngajaran kita kolusi dan sebagainya, udah tinggalin. Ya, kita harus berpikir panjang. Ya, tidak perlu kita mendapatkan sesuatu yang besar dalam waktu pendek, tapi dalam jangka panjang mental kita hancur gitu. Ya, dan itu sangat buruk juga dampaknya buat keluarga kita. Jadi kita harus pikirkan semua aspek, ya termasuk pikirkan keluarga kita. Nanti pada saat kita punya suami, punya istri, punya anak, ya itu harus jadi pertimbangan yang benar-benar mendasar. Ya. Nah, sekarang ada apa dengan Jiwasraya? Ya, Jiwasraya itu sebetulnya udah diatur. BUMN asuransi ini udah punya rule of thumb. Udah punya aturan, ya, udah punya kebijakan panduan investasi. Uang yang didapat dari polis asuransi yang dibayarkan oleh pelanggannya itu harus ditempatkan seperti ini komposisinya. Ya, jadi dimasukin ke cash in bank atau ditempatkan di time deposit itu 10%. Beli obligasi pemerintah, tahu ya, ORI, obligasi retail Indonesia, ya, itu 30%. Beli obligasi yang diterbitkan oleh BUMN itu 30%. Beli saham blue chips itu 20%. Nah, reksadana 10%. Jadi portofolio ini harusnya di-follow, ya, diikuti oleh semua direksi, ya, direktur investasinya Jiwasraya. Tapi apa yang terjadi di Jiwasraya? Ya, kita lihat. Nah, ini yang terjadi. Ya, malah terbalik. Malah dia membeli efek-efek di pasar modal itu jauh lebih besar porsinya, ya, ketimbang yang tadi tuh. Kas dan setara kas, deposito, ya, obligasi.
Jadi saham-saham yang dibeli oleh Jiwasraya justru bukan saham-saham blue chips gitu, tapi saham-saham yang rentan, saham-saham yang fundamentalnya itu nggak kuat. Sebelum saya terusin, ini teman-teman mahasiswa semester berapa ya? 7 ya? Wah, ya berarti udah belajar dong ya. Udah mengerti lah, kalau saya bahas begini harusnya kalian sudah mengerti. Ya, jadi Jiwasraya tidak membeli saham-saham yang fundamental, secara fundamental itu kuat, fundamental keuangannya. Ya, jadi saham-saham yang sensitif justru, yang volatile, yang sangat tidak stabil seperti roller coaster. Kadang dia naiknya cepat, kadang turunnya cepat, gitu. Ya, nah itu yang jadi kesalahan Jiwasraya, dan kesalahan itu bertahun-tahun dan tidak ditemukan oleh si auditornya. Ya, sampai menggulung. Sampai dia punya strategi mengeluarkan produk Jiwasraya saving plan yang which is itu bunganya jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka. Karena dia udah kehabisan akal nih. Ya, gimana caranya supaya bisa lebih cepat masuk dana dari masyarakat karena udah kepepet. Udah kepepet nih Jiwasraya nih. Keluarinlah dia JS saving plan. Wah, yang akhirnya ada kalau nggak salah orang Korea atau melaporkan bahwa klaim dia atas JS saving plan ini nggak bisa dibayarin sama Jiwasraya. Dilaporin tuh. Nah dari situ kan berujung di investigasinya. Kenapa begitu? Ya, temuan itu jadi awal investigasi. Ya, nah JS saving plan-nya semakin menggulung, padahal investment result-nya, hasil investasinya itu tuh nggak signifikan. Karena yang dia beli itu adalah saham-saham gorengan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat nih, saham-saham gorengan Jiwasraya nih, ya ada Prima Cakrawala Abadi, banyak nih, JGLE. Nanti kalian searching nih, Polar, Trump, searching 3 tahun terakhir. Ya, bagaimana grafik sahamnya? Kita bisa lihat, ya. Nah, saham-saham gorengan itu apa sih sebetulnya? Saham-saham gorengan itu kita lihat ya. Nah, saham-saham gorengan itu adalah saham-saham yang tahu kan kalau kalian makan gorengan tuh ya semakin lama digoreng, ya kalau gorengan itu tuh semakin renyah. Ya, digoreng sampai panas benar, ya kan? Tapi nggak lama kemudian, cuma beberapa menit dingin. Ya, digoreng, ya pada waktu panas, diangkat, udah setelah itu dingin. Nah, jadi itu disebut saham-saham gorengan gitu. Ya, digoreng terus sampai panas. Setelah itu dijual, ya sahamnya. Jadi cepat naik, cepat turun. Ya. Nah, nilai investasi Jiwasraya pada saham gorengan itu turun dari 5,6 triliun menjadi 1,4 triliun. Nah, kenapa ini nggak dilihat gitu loh sama auditor? Saya juga heran ya, auditor sebesar PwC itu ya tahun 2016, nah 2017 itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal itu sangat kelihatan harusnya tuh melanggar portofolio investasi, kebijakan investasinya itu. Harusnya kan itu jadi temuan dong. Ya kan? Nah, ini tidak ditemukan. Ya, nah, siapa di balik ini? Di balik ini semua adalah si Bencok. Kalau Beni Cokro itu terkenal di kalangan kita, auditor itu dipanggilnya Bencok. Ya, Bencok itu cucunya pemilik Batik Keris yang adalah aktor dari semua ini yang menggoreng-goreng. Dari ternyata kalau kita baca ya beberapa artikel, Bencok ini dari mulai kuliah tuh udah asik bermain saham. Ya, sudah. Jadi dia udah expert lah gitu. Sampai dia punya beberapa saham, beberapa perusahaan sekuritas yang under kontrolnya dia,
yang dijadikan vehicle untuk menggoreng-goreng saham. Ya, itu semua udah diperiksa. Ya, udah diperiksa semua perusahaan sekuritas yang membackup atau mensupport terjadinya goreng-gorengan saham ini. Ya. Oke. Gimana cara goreng saham? Itu ada beberapa ya, marking the close. Jadi merekayasa harga saham atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek di hari berikutnya. Jadi, kayaknya dia bagus nih. Tiba-tiba dia naik pada saat penutupan. Tapi teman-teman tahu yang beli sahamnya itu siapa? Yang beli sahamnya dia juga gitu. Yang beli saham itu udah dibentuk satu tim ya oleh si Bencok ini untuk seolah-olah yang beli itu masyarakat. Tapi bukan. Yang beli adalah pihak-pihaknya dia juga gitu. Internal trading sebenarnya ya. Tapi seolah-olah dari eksternal, dari masyarakat gitu. Nah, itu dia bentuk harganya sehingga besoknya masyarakat yang nggak tahu, yang awam nih, masyarakat awam itu ngebeli sahamnya. Ya. Setelah sahamnya naik terus, ya kan, masyarakat tertarik dong, ini gila nih sahamnya nih. Udah, setelah itu beberapa hari kemudian, ya nggak sampai berapa hari mungkin ya mungkin beberapa jam kemudian dijual tuh yang tadi dibeli sama pihak-pihak terkaitnya tuh, pihak-pihak relasinya, dijual semua. Yang untung siapa? Yang untung yang itu yang tadi, yang beli pertama itu di hari sebelumnya itu tuh yang dapat keuntungan. Itu terus berulang, ya, digoreng-goreng, ya. Terus painting the tape, yang masih berada dalam penguasaan satu pihak, ya. Jadi marking the close ini sama painting the tape itu similar, ya. Jadi caranya marking the close, naikin harga, ya, dengan membentuk beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas yang dikendalikan oleh satu orang. Terus berikutnya cornering, ya. Cornering itu memberi efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai atau menyudutkan pasar. Skenarionya biasanya dilakukan dalam situasi short selling. Ya, ini sama juga, ya. Terus pools itu penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, di mana dana tersebut dikelola oleh seorang broker, ya, yang memahami kondisi pasar, yang kemudian membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut. Sama juga nih, ya. Jadi dalam satu kelompok ini satu pengendali. Ya. Nah, ciri-ciri saham gorengan itu seperti apa? Ya, jadi kalian nanti kalau mau bermain saham harus tahu ini saham gorengan atau bukan. Tapi saya sih usul kalau kalian mau main saham, ya, main dari saham-saham blue chip saja lah. Ya, kalau baru mau mulai belajar dari beli saham blue chips, ya, LQ45. Jadi nggak usah neko-neko. Ya. Nah, ciri saham gorengan itu seperti apa? Ya, masuk ke dalam daftar unusual market activity. Jadi di bursa kalau kita naik sahamnya itu dalam satu waktu, ya, dalam waktu tertentu langsung naik 20%, 25%, atau 35% per hari, dia kena namanya ARA, auto reject. Ya, kena auto reject. Auto reject atas. Ya. Nah, yang 20% itu kalau sahamnya 5.000 per saham. Yang 25% antara 200 sampai 5.000 harganya, ya. Ya. Yang 35% antara 50 sampai 200 per saham. Ya. Nah, itu harus hati-hati. Kalau saham sering kena auto reject, something wrong berarti, ya. Berarti udah masuk radar tuh. Radarnya bursa efek. Ya, jadi alarm buat investor. Yang kedua, volume dan nilai transaksi harian tidak wajar. Jadi kapitalisasi pasarnya itu kecil sebenarnya.
nanti saya kasih contoh ya, dan masuk kategori lapis 2 atau saham lapis 3 malah, tapi volume dan nilai transaksinya hariannya sangat tinggi dibandingkan dengan saham-saham unggulan atau blue chips. Ya, jadi lucu, ini secara fundamental itu nggak ada nilainya sebetulnya, nggak ada. Jauh. Ya, karena kalau dibandingkan dengan saham blue chips atau rata-rata industri, dia tuh seperti aneh, lain sendiri gitu. Ya, volumenya tinggi padahal nilainya nggak ada. Ya, jadi kapitalisasi pasar itu ukuran besarnya sebuah perusahaan didapatkan dari jumlah saham beredar dikalikan harga pasarnya. Untuk membandingkan sebuah perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain, itu ada standarnya. Nanti saya akan kasih tahu. Ya, sebaiknya lihat benchmarknya, ya, lihat standarnya di bursa efek. Itu gampang, ya, melihatnya. Oke, bid dan offer juga tidak wajar. Ya, bid itu adalah antrian beli saham di harga rendah, sedangkan offer adalah antrian jual saham di harga tinggi. Nah, saham gorengan ini biasanya ditransaksikan dalam jumlah besar, tetapi posisi bid dan offer-nya itu tipis-tipis. Ya, jadi volumenya besar tapi tipis-tipis tuh dia. Ya. Oke. Kinerja keuangan dan informasi emiten tidak sejalan dengan kenaikan harga yang tadi saya bilang. Oke, saya akan kasih contoh supaya kalian dapat bayangan ya. Sebelum kita bahas berikutnya, saya akan kasih contoh ya. Kalian kalau bisa install namanya RTI Business, ya saya kasih contoh ya. Bentar. Adanya di mana nih? Di sini kali ya. Bukan. Oke. Kalian bisa install RTI di handphone atau di laptop. Saya akan kasih tunjuk nih. Saya tahu ini saham gorengan. Ya. Saya tahu ini saham gorengan ya. Oke. Kita akan lihat ya. Kita lihat satu contoh ya. Satu contoh nih. Ini yang kemarin saya cerita tuh, akhirnya saya tinggalkan klien ini, ya kan, setelah IPO, karena dia menggoreng saham. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya? Kodenya adalah, kodenya BEPS. BEBS. Lihat. Ya, BEPS. Lihat. Sekarang berapa harganya? Sorry. Bukan, ini BCA. BEPS ya. Ya. Berapa harganya BEPS? Harganya ini nih. 4.580. Wow nggak? Ini wow banget nih. Kalau harga saham segini tuh wow banget. Bukan wow aja ya. Wow banget nih. 4.580. Ya. Kita lihat lagi ya fundamentalnya nih ya. Kalau lihat fundamental gampang. Lihat di sini. Ada key statistik fundamental data nih. Yang ini. Terlihat nggak? Terlihat ya? Ya, oke. Sales-nya berapa? Cuman 345 miliar. Cuman ya memang cuman ini nggak gede ini. Ini perusahaan tuh nggak gede. Ya, cuman 345 miliar. Tapi harganya udah 4.000. Asetnya cuma 813 miliar,
net profitnya cuma 82 miliar. Bayangin. Ya. Nah, yang paling kelihatan fundamentalnya itu tidak kuat adalah ini. Kalian lihat price earning ratio. Price earning ratio-nya itu 250 kali. Ya. Jadi sahamnya itu udah nggak normal gitu. Jadi satu saham itu 250 kali ya dihargai. Nah, terus PBV-nya ya price book value-nya itu 57 kali. Bayangin tuh. Ya equity dia itu 57 kali dihargai oleh pasar. Nah, kita lihat ya, ini industrinya apa? Industrinya apa? Ada nih, basic materials. Jadi dia jual batu, ya berkah beton Surya itu dia jual batu sama pasir, ready mix, tahu kan? Ya, buat cor-coran, ya. Kalau kalian lihat mobil-mobil molen, ya mobil-mobil molen di industri, ya itu kan udah di mix batu sama semen, pasir, nanti dibeli untuk bangun jalan gitu, ya cor jalan kayak gitu-gitu, ya basic materials. Nah, kita harus compare, tadi kan dibilang begitu kan, kita harus compare PER-nya sama PBV-nya berapa sih sebetulnya basic materials. Kita ingat ya, tadi PER-nya itu 250 kali, ya PBV-nya 57 kali. Nah, sekarang kita lihat di bursa efek. Kita lihat ya di bursa efek. Ah, saya stop. PBV-nya berapa nih? Harusnya ya, rata-rata industrinya. Nah, ini saya buka. Nah, untuk basic material, ya, industri basic material mana nih? Ini ya, yang ini ya, basic material nih. PBV-nya berapa? Nih, PBV nih, paling kanan. Cuman 1,17. Tadi dia PBV-nya berapa? 57 kali. PR-nya berapa? Rata-rata industrinya? Cuman 11,79 kali. Tapi dia berapa? 200 kali. Jadi ini udah terlihat, ini saham digoreng nih. Saham digoreng. Ya. Digoreng oleh ya orang-orang tertentu. Gitu. Ya, jadi PBV dan PER ini tersedia di websitenya Bursa Efek. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi ini. Ya. Nah, nih kembali ke BEPS ya. BEPS, kalau kita lihat ya, volatilitasnya ya, bagaimana dia sangat volatile. Kita lihat, ya overview. Dalam, nggak usah jauh-jauh kali ya. Nah ini, dalam 1 tahun tuh. Bayangin ya, 1 tahun nih, harga saham dia 426 waktu dia pertama kali IPO. September 2021. 426. Tiba-tiba 7.251 dalam jangka waktu 5 bulan. Ya. Kita lihat sekarang kalau 3 tahun seperti apa. Nah, ini. 7.000 udah gitu dia fall. Fall. Jauh setengahnya. 3.600 dari 7.251 turun ke 3.000
693. Nah, ini udah ciri-ciri nih sebenarnya. Ya, kalau ini saham gorengan. Ya. Nah, kita lihat lagi nih, satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Sama, ini juga klien saya yang saya tinggalin karena tidak. Oke. Nah, ini juga volatile. Ya. Kita lihat nih, IPPE. Industrinya industri apa? Profilnya, nih. Consumer non-cyclicals ya. Jadi, dia produksi minyak goreng, ya, minyak goreng, bukan minyak goreng, minyak kelapa yang diolah menjadi olive oil, ya, minyak kelapa jadi olive oil. Kita lihat dia punya PER berapa sekarang, ya, PER-nya dia 202 kali. Ini PER-nya 202 kali, ya. Padahal asetnya itu cuma 289 miliar. Ya, sales-nya cuma 25 miliar. Profit-nya cuma 2 miliar. Tapi PER-nya bisa 202 kali. Ya. Nah, kita bandingin tuh dengan industri yang sama. Ya, consumer non-cyclicals ini kita buka lagi ya. Tadi di sini. Oke. Nah, consumer, nah ini. Ya. Consumer non-cyclicals ini berapa PER-nya? Cuman 13 kali. Ya, 13,16 kali. Jadi udah terbukti. Ya, dia jauh ya di atas pasar, nggak normal berarti. Unusual. Ya. Nah, kita kembali ke kasus Jiwasraya. Ya. Saya akan tunjukin saham-saham gorengannya Jiwasraya. Ya. Tadi saham gorengannya apa aja? Lihat ya, saham gorengan yang pertama deh. Ada PCAR, Prima Cakrawala Abadi. Ya. Prima Cakrawala Abadi. Tik ya. PCAR, Prima Cakrawala Abadi. Kita lihat sekarang bagaimana volatilenya dia. Nah, tuh. Ya. Jadi tahun 2019 nih, pada waktu digoreng-goreng pertama nih sama si Bencok, ya, itu harganya 3.400. Kita lihat 5 tahun lagi. Nah, jadi dari 200-an, 200 nih, pada waktu IPO pertama 2018, cuman 200. Digoreng-goreng sama si Bencok, 2.000, 5.000. Gila kan? Terus dia fall lagi langsung dalam beberapa bulan, jatuh lagi dalam setahun, akhirnya sekarang kembali ke saham harga dasarnya 254. Ya. Jadi ini sudah sangat kelihatan ini sedang digoreng, ini dijual. Ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Saham Pola ya. Atau Trump deh. Trump. Terada Alam Mineral. Nah, sama tuh. Ya. Ini juga sama. Ya. Sangat volatile. Ya, dia naik terus dia turun. Sampai sekarang harganya cuma 50. Saham mati. Ya, kalau saham udah 50 itu udah harga terendah, ya. Jadi sahamnya tidak lagi diperjualbelikan.
Oke. Oke. Kira-kira gitu tuh. Ada bayangan nggak, teman-teman? Ada ya? Ada bayangan ya? Jadi Jiwasraya itu kasusnya window dressing. Seolah-olah asetnya itu tinggi, ya, investmentnya tinggi pada waktu tertentu, padahal setelah itu dia fall, jatuh, decrease significantly, sangat turun, ya, karena si bencok tuh pinter sama manajemennya. Di akhir tahun dia beli saham-saham, lalu dia goreng, ya, di awal tahun dijual, terus begitu, ya, makanya tadi turun kan dari 5 triliun menjadi 1 triliun. Begitu terus polanya. Jadi si auditor itu tuh di akhir tahun tuh nggak ngelihat gitu loh, nggak ngelihat adanya kecurangan, karena seolah-olah investasi dia itu menghasilkan gitu. Harusnya si auditor tuh curiga, ya, kalau investasinya bukan dibeli ke saham-saham blue chips gitu, ya. Oke, kembali lagi ke presentasi. Sedikit lagi baru saya buka ruang tanya jawab. Oke ya. Ini tadi udah. Nah ini yang tadi nggak dapat dianalisa gitu. Jadi kinerja keuangan tuh tidak setinggi kenaikan harga sahamnya, ya, di pasaran. Ya, rasio keuangan, ya, itu semuanya tidak sesuai dengan nilai pasarnya. Tidak masuk akal. Ya, tadi PER-nya sampai 200-an, ya. PBV-nya 50-an gitu. Ya. Jadi secara fundamental ini nonsense, nggak make sense gitu. Nah, jadi valuasi yang biasa digunakan di perusahaan adalah rasio harga saham tadi, price to book value (PBV) dan rasio harga saham earning per share. Ya, berapa sih satu saham itu dihargai gitu. Ya, terus ekuitasnya, book value-nya itu berapa sih dihargai di pasar gitu. Nah, jika valuasi perusahaan terlalu jauh di atas pesaingnya, ya rata-rata PBV misalnya 1,5 tadi, ya, maka jika ada emiten yang PBV-nya 20 kali, bahkan tadi 50 kali, ya, atau bahkan 100 kali, itu udah nggak usah dibeli, ya, hindari. Ya. Terus, secara teknikal, pergerakan saham tersebut juga terlalu berfluktuatif atau justru jarang ditransaksikan sehingga tidak memunculkan indikator analisis teknikal sama sekali. Jadi, sebetulnya dalam jangka waktu panjang nih, itu jarang dibeli, jarang ada transaksi, tapi dia hanya sedikit-sedikit aja tuh tadi. Naikin saham sebentar, jual, tidur. Naikin lagi, jual, tidur lagi. Nah, itu. Jadi volumenya tidak reguler gitu dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Oke. Siapa auditor dan mengapa tidak mampu, ya, tidak dapat melaporkan adanya manipulasi laporan keuangan? Di 2006 sampai 2012 KAP Suyatna Mulyana dan rekan, 2013-2015 Hertanto Sidik dan rekan, 2016-2017 PwC. PwC loh, sekelas PwC. Jadi kenapa auditor tidak menemukan window dressing? Jawabannya karena tidak menerapkan professional competence and due care. Selain tadi yang dipresentasikan oleh teman kita, kayaknya mereka bekerja sama tuh dengan manajemen. Ya, ada kepentingan. Ya, kepentingan pribadi atau kepentingan keuangan. Bisa juga, ya. Gitu. Ya, yang nggak bisa ditemukan kalau kita yang tadi, misalkan auditornya tidak jago saham, bisa jadi dong. Auditornya cuma jago akuntansi intermediate, ya kan, atau akuntansi keuangan, tapi dia tidak belajar saham. Yang kayak gini-gini nggak bisa ditemuin. Ya, tidak mendetail gitu. Makanya harus belajar, ya. Professional competence itu harus terus di-maintain. Jangan cuma belajar akuntansi, tapi tidak belajar mengenai pasar gitu, pasar saham. Kalau ngaudit asuransi,
Ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Saya sekarang buka ruang pertanyaan. Silakan teman-teman, masih ada waktu ya, sekitar 23 menit ya, 20-23 menit. Teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa aja boleh. Dari yang hari pertama sampai hari ini juga boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya dulu ya? Nanti... Itu Pak, ada yang raise hand Pak. Oh, siapa ya? Oh, Lydia. Silakan Lydia sama Prisil ya. Lydia, tadi siapa dulu ya? Saya nggak ngeliat. Saya dulu Pak. Lydia aja dulu ya. Silakan Lydia. Sebenarnya ini saya pengen nanya tentang pengalaman Bapak sih. Sebenarnya kan kalau dari yang kita lihat di kasus-kasus sebelumnya itu semuanya itu berputar ke auditor yang tidak menemukan kejanggalan dari si perusahaan tersebut. Nah, kalau saya ingin penasaran aja kayak kalau misal dari Bapak sendiri, Bapak pernah mengalami itu nggak sih? Terus kayak cara Bapak untuk tetap menjaga kayak profesionalnya Bapak itu gimana gitu? Soalnya kan kalau kita cuma lihat dari sisi kasus-kasusnya aja, jadi dari sisi pemberitaannya, kalau Bapak dari sisi auditor, kira-kira seperti apa sih cara menangani kalau di real kasusnya gitu? Iya. Thank you, Lydia. Saya tampung dulu ya, Lydia. Saya ke Prisil. Silakan, Prisil. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga penasaran lebih ke praktiknya sih, Pak. Tapi ini dari sesi yang lalu-lalu, waktu Bapak ngejelasin tentang PT KAI Persero. Nah, jadi di situ kan Bapak sempat menjelaskan kalau seorang akuntan publik atau partner itu udah pernah kena sanksi, itu kan reputasinya hancur lebur. Sementara reputasi itu jangkanya panjang gitu kan. Nah, kalau setelah masa sanksinya itu selesai, yang saya penasaran itu adalah apakah AP tersebut kembali bekerja seperti biasa atau malah justru banyak klien yang nggak mau menghindar gitu dari si partner tersebut karena track record-nya yang buruk itu. Terima kasih, Pak. Iya, thank you, Prisil. Lydia dulu ya. Ya, selama saya kurang lebih jadi partner lah ya, kalau akuntan publik itu kan yang paling sensitif pada waktu jadi partner ya. Partner itu saya 2011 ya. 2011 berarti udah sekitar 11 tahun ya. Itu puji Tuhan belum ada kasus-kasus yang manipulasi laporan keuangan tuh belum ada, Lydia. Ya, puji Tuhan. Tapi ada satu cerita yang menurut saya sangat berkesan pada waktu kami mengantarkan yang tadi tuh Berkah Beton Sadaya, itu klien yang paling berat. Saya ini Pak Ali juga tahu nih, yang paling berat sekali kita hantarkan ke IPO. OJK itu mereviewnya sangat ketat, ya, sangat ketat, dan ya kita juga sebagai akuntan publik tidak mampu, tanda kutip, ya, melawan OJK. Jadi kalau OJK, jadi perusahaan emiten ya, yang calon emiten kalau mau go public, itu filenya itu, laporan keuangannya, prospektusnya, itu direview dulu, ditelaah.
disampaikan oleh calon emiten ke OJK dan ke bursa, lalu OJK mereview sampai mereka menyatakan oke, go, efektif, tawarin deh ke masyarakat. Udah disetujui nih oleh OJK. Ya. Nah, proses IPO inilah yang saya merasa paling berat itu pada waktu Berkah Beton Sadaya. Kenapa? Karena mereka juga seolah-olah melakukan akuisisi. Jadi mereka akuisisi saham anak mereka, perusahaan anak, calon ya, mengakuisisi saham calon anak mereka, tapi OJK itu melihat sebetulnya itu window dressing tuh. Itu bukan akuisisi perusahaan, tapi itu akuisisi aset. Jadi OJK tuh melihat si BEPS ini, ya namanya BEPS lagi, aduh, nyebutinnya aja saya udah nggak enak ya BEPS. Nyebutinnya aja udah nggak enak ya. BEPS, tapi saya tidak jadikan dia BEPS gitu. Nah, si BEPS ini ternyata tuh sebetulnya bukan beli perusahaan, tapi dia beli aset. Kenapa dia mau switch atau mau seolah-olah menceritakan beli saham? Karena kalau beli aset, teman-teman, tanah dan bangunan, kena pajaknya gede. Jadi dia berusaha menghindari pajak jual beli tanah dan bangunan. Ya, karena langsung kena tuh 2,5%, terus 7,5%. Itu gede banget karena ratusan miliar. Ya. Nah, akhirnya OJK berulang-ulang kita bertahan, OJK nggak mau. OJK tetap ini harus dijadikan akuisisi aset, bayar pajaknya. Ya udah, akhirnya ini akuisisi aset, jadinya bukan akuisisi perusahaan. Tapi saya sebagai akuntan publik merasa tanda kutip nih, jadi bantalan gitu oleh si emiten. Karena yang maju kan kita nih, akuntan publik. Ya, nah kira-kira seperti itu. Tantangan saya yang paling membuat saya nggak bisa tidur, Lydia. Saya waktu IPO BEPS ini benar-benar saya langsung janji dalam hati, habis IPO saya tinggalin. Jadi teman-teman, kalau ini saya apa istilahnya bercanda nih ya. Kalau kalian punya pacar, bikin pusing, stresnya luar biasa. Ya, udah nggak usah lama-lama, tinggalin aja. Cari yang baru aja. Kan masih pacaran ya. Jadi kira-kira gitu tuh. Jadi kalau ada ini temen ya, pacar nggak jelas gitu ya, terus tiap hari berantem, udah itu indikasi something wrong, tinggalin. Ya. Nah saya juga rela ninggalin ini. Yang kemarin saya bilang, fee-nya nggak sedikit. Ya, fee-nya itu sampai 300 juta loh. Karena dia punya anak-anak ya, konsolidasi. Tapi apalah arti 300 juta? Ketimbang di masa depan nih, sekarang kan BEPS kelihatan ya lagi goreng-goreng saham nih. Ya, kelihatan banget gitu. Nah, jadi saya tinggalin, saya bisa tidur nyenyak setelah itu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi gitu kira-kira Lydia. Kalau kasusnya, puji Tuhan, belum ada yang ditemukan, semoga nggak ada oleh publik, ya, oleh OJK dan bursa, mudah-mudahan nggak ada sampai sekarang. Ya. Terus Priscil, partner yang kena sanksi, gimana reputasinya? Ya bayangin aja, itu kan gini loh, kayak kalau kita maling di penjara, kayak gitu tuh. Malu, meskipun penjaranya cuma 6 bulan ya, nyolong ayam misalnya, cuma 6 bulan, tapi malunya itu seumur hidup. Ya, ada catatan kepolisian tuh. Ya, kita pernah di penjara gitu. Sama seperti itu analoginya kira-kira. Jadi kalau kita kena sanksi, aduh, itu nggak bisa dihapus dari histori kita, jadi sejarah kita tuh. Ya, jadi sangat
memalukan kena sanksi itu. Dan teman-teman saya tuh ada beberapa yang teman-teman, bahkan mantan bos saya sebutin aja lah namanya, yang kemarin di Deloitte itu ya, Meliana Samsul itu sampai dicabut izinnya. Semua izin dicabut, gila itu memang. Ya. Padahal dia pengurus Dewan Standar IAI. Bertahun-tahun dia jadi pengurus Dewan Standar IAI. Tapi gimana ya? Jadi sulit juga ya dimengerti kenapa dia bisa seperti itu gitu. Saya juga nggak habis pikir ya kasus Deloitte itu ya, Subprime Finance itu. Ya, tidak bisa menemukan karena prosedur auditnya kurang. Kalian tahu nggak kasus Subprime Finance itu? Yang retail, yang dia jual itu loh, jual perabotan Kolombia, tahu kan? Kolombia kan punya tuh jual perabotan bisa dicicil. Ya. Nah, ternyata pelanggan-pelanggannya tuh fiktif. Nggak pernah beli perabotan. Piutangnya seolah-olah gede, kagak ada. Bodong semuanya itu. Karena dia retail, pelanggannya ribuan, bahkan mungkin ratusan, puluhan ribu tuh pelanggannya, ya, Kolombia itu. Itu kalau tidak diperiksa sistemnya, IT-nya, jadi kalau kita waktu ngaudit Subprime Finance itu nggak punya IT expert, tidak mengirimkan IT expert untuk ngecek kebenaran atau validasi dari piutang-piutang kepada pelanggannya itu, ya habis kita dibohongin pasti. Ya, fiktif, nggak ada. Jadi penggelembungan piutang, ya. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah kalau udah kena sanksi gimana? Tadi pertama reputasi dan malu. Nah, setelah sanksinya habis, ada yang 10 bulan, ada yang 24 bulan, bayangin. 24 bulan nggak boleh berpraktek. Ya, setelah itu boleh tuh, presale. Setelah habis masa sanksinya, 24 bulan misalnya, dia boleh memberikan praktek lagi. Tapi selama 24 bulan itu, dia harus ikut namanya PPL, Pendidikan Profesi Berkelanjutan. Ya, continuing development, itu harus ikut minimal berapa puluh SKP dia harus ikut, itu sangat jelas detail. Kementerian Keuangan memberikan sanksinya jelas, harus ikut berapa SKP, ya baru boleh lagi gitu. Nah setelah itu boleh berpraktek, tapi saya nggak tahu apakah kliennya berkurang atau tidak, saya belum pernah survei. Tapi yang pasti pada waktu KAP Anwar, ya KAP Anwar tuh pernah di blacklist juga oleh Bank Mandiri. Itu beberapa kliennya KAP Anwar itu pindah ke kami. Ya, ada beberapa ya karena kena sanksi ya oleh Bank Mandiri. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan ya, yang bisa saya bagikan. Ya, ada lagi kira-kira teman-teman? Masih ada 10 menit. Saya mau denger dong nih suaranya nih. Maaf ya, saya mau dengar suaranya Feni Leonardi. Ada nggak Feni Leonardi? Iya, Pak. Feni, kamu belum pernah menyampaikan sesuatu. Ada yang mau kamu tanyakan nggak, Fen? Kok itu kameranya mati ya? Saya sedang di ruang tunggu rumah sakit, Pak. Jadinya saya off cam. Off cam, ya. Ya, kamu bisa tetap fokus nggak di rumah sakit? Yang sakit siapa tuh? Ada, Pak, mama saya, tapi udah mau selesai pengobatannya. Ya. Ada yang mau kamu tanyakan nggak, Fen? Belum ada sih, Pak. Belum, ya. Nanti tanya ya. Sayang lu kesempatan bertanya itu. Siti Afra Salsabila. Afra Salsabila. Panggilannya siapa nih? Siapa?
Nggak kedengeran dia suaranya ya. Afra ya, Afra. Nggak, mic-nya nggak kedengeran ya. Ada yang mau disampaikan? Bertanya? Oh, audionya bermasalah. Oke. Oh, belum ada. Oke. Patrick. Patrick mana Patrick? Saya, Pak. Patrick. Patrick, kamu ada yang mau ditanyakan, Patrick? Sampai saat ini belum ada sih, Pak. Belum ada, ya. Oke. Adinda Safitri, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi kalau misalnya kita baru sebagai pegawai di kantor akuntan publik gitu kan Pak, kita pengalamannya jam terbangnya juga masih terbatas seperti itu. Lalu kita membuat kesalahan gitu kan ya Pak, misalnya kita membuat kesalahan, apakah emang dari kantor akuntan publiknya langsung menjudge hukuman atau memberikan sanksi kepada kita, atau kita bisa diberikan pelatihan training-training seperti begitu Pak untuk mendalami pengalaman, menambah ilmu dan kompetensi seperti itu Pak. Saya penasaran aja sih Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman selain Adinda? Saya mau nanya Pak. Silakan, Alvin. Siapa Alvin ya? Iya Pak. Alvin, silakan Alvin. Ini terkait yang sesi kemarin-kemarin sih Pak, yang kemarin BTKA itu yang audit ulang. Nah, saya mau nanya kayak prosedur audit ulang itu kayak gimana sih Pak? Itu di audit sama KP yang sama atau enggak? Kemudian kan yang kemarin tuh yang siapa namanya Hekinus Manau itu kan suruh audit ulang. Mungkin dia ngasih clue nggak Pak apa yang di audit ulang gitu Pak, kayak bagian apanya gitu. Kemudian kalau di audit ulang tuh ada kerugiannya nggak sih Pak, selain kayak RUPS bakal ditunda gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Oke, Adinda, kalau auditor baru ya melakukan kesalahan, ya pasti akan diperbaiki lah, ditegur oleh si senior in charge-nya, ya. Nah, cara memperbaikinya tentu masing-masing senior itu berbeda-beda ya. Kalau kalian nanti satu saat misalkan ada yang kerja di Big Four, ya, di Deloitte, KPMG, EY, PwC, sudah tentu senior-seniornya itu strict-nya luar biasa, galak. Ya saya waktu gabung di Deloitte itu luar biasa sekali ya. Jadi dia ingin kita self-learning. Jadi kalau kita salah, ya kita harus belajar sendiri. Kesalahannya, dia kasih tahu kesalahannya ini. Ya. Nah, kita harus perbaiki, kita harus cari tahu gimana cara ngatasin kesalahannya. Nah, jadi, auditor itu tidak pernah terlepas dari yang namanya belajar. Belajar di kampus itu sangat tidak cukup. Makanya kita ada ya istilahnya tuh istilah ya, KAP itu adalah belajar lanjutan dari seorang lulusan akuntansi. Jadi tempat belajar. Jadi di kampus itu sebetulnya sangat tidak cukup kalau kita cuma teori. Nah, praktek dari semuanya itu, semua ilmu-ilmu akuntansi itu cuma ada di KAP. KAP lah yang menerapkan ya semua yang kita pelajari di kampus itu ada di KAP. Jadi seperti prakteknya gitu. Ya. Jadi tentunya kalau jadi pegawai baru jangan pernah berhenti belajar. Kalau terjadi kesalahan ditegur ya, kesalahan lagi tegur. Jadi jangan sering-sering salah.
Ya, pasti seniornya akan tegur. Tapi yang paling bagus adalah kita belajar dari kesalahan kita, cari tahu. Jadi apa kesalahan kita, ya, sehingga kita terus-menerus improve ourselves gitu. Ya, itu untuk Adinda ya. Nah, kalau untuk Alvin, audit ulang. Audit itu tidak boleh 2 kali. Kalau dilakukan dalam periode yang sama, ya, ditunjuk nih 2 auditor. Pertama, sudah melakukan audit katakanlah 2020, ya, atau 2021, ya. Nah, tiba-tiba manajemen nggak suka dengan hasilnya, lalu dia tunjuk lagi auditor yang akan mengaudit laporan keuangan 2021. Itu nggak boleh. Kalau si auditor yang baru, ya, itu tidak menyurati si auditor yang lama. Jadi, untuk mengaudit hal yang sama, kode etiknya nih, etikanya adalah auditor baru harus nyuratin auditor yang lama, minta izin. Nah, kalau auditor yang lama tidak mengizinkan atau tidak menemukan adanya suatu hal yang janggal sehingga harus diaudit ulang, ya, maka auditor yang baru ini nggak boleh ngaudit yang sama, periode yang sama. Kecuali, nah ini, kecuali ya dituntut oleh regulator. Nah, kasus kereta api Indonesia itu bukan hal yang normal, ya. Dia diminta oleh regulator, ya, diminta oleh OJK, ya, diminta oleh kementerian misalnya, diminta oleh BPK misalnya. Nah, kalau sudah begitu boleh, ya, sah itu diaudit ulang, ya, diaudit ulang oleh auditor yang baru, ya, atau diaudit ulang oleh BPK misalnya, boleh, ya. Jadi dia harus tunduk kepada peraturan, ya, peraturan perundangan. Jadi itu boleh, ya, diaudit kembali, ya. Atau bisa juga kalau dalam kasus Garuda, ya, laporannya ditarik, ya, lalu diterbitkan ulang, ya. Waktu itu kalau nggak salah BDO, ya, itu merevisi laporannya, merestatement, ya. Jadi boleh tidak diaudit oleh akuntan lain, auditor lain, tapi oleh KAP yang sama, ya, KAP yang sama, tapi partnernya beda, bisa. Signing partnernya berbeda, ya. Jadi kualitasnya akan lebih bagus gitu. Itu boleh. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak sembarangan tuh mengaudit ulang, itu nggak boleh sebetulnya. Kalau tidak di bawah perintah perundang-undangan gitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Kita sudah jam 9.40. Kalau tidak ada lagi, ya, saya akan tutup. Sebentar ya. Sebelum saya tutup, karena ini harus difoto ya, saya akan foto dulu ya, teman-teman ya. Mungkin kameranya bisa dinyalakan, yang bisa video, sebagai bukti mengajar, ya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Perkuliahan hari ini sampai saat ini selesai. Nanti kita akan bertemu kembali di hari Senin ya, terakhir ya, pertemuan keempat. Kasus yang kita bahas, kasus apa tuh? AIG ya. Kelompok siapa? Senin? Ada 3, Pak.
3 orang? 3 kelompok. Oh, 3 kelompok. Jadi dia bahas kayak seksi 900 sampai 910, kemudian 920 sampai 940-an ya kalau nggak salah. Nah, yang kelompok terakhir bahas AIG, Pak. Iya. Iya. Ya, oke. Nanti mungkin presentasinya agak lebih lama ya. Oke. Nanti kita akan simpulkan ya. Tetap ada kuis. Ya, nanti akan kita simpulkan semua perkuliahan kita di hari Senin yang tatap muka dengan saya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih.